Nah, baik, terima kasih kembali kepada channel kami Media Politik. Nah, untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang komentar daripada AHY yang merupakan ketum dari Parpol Demokrat, yang mana beliau itu uh, mengomentari terkait dengan kementerian yang telah mencalonkan dirinya sebagai calon lembaga legislatif di pemilu tahun 2024. Nah, dan pernyataan tersebut oleh AHY disampaikan kepada Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden agar segera melakukan reshuffle ataupun pergantian kementerian yang telah menyatakan dirinya sebagai calon legislatif di pemilu tahun 2024. Nah, sekilas saya informasikan di beberapa media yang beredar di bulan-bulan yang lalu dan lain sebagainya, bahwa AHY ini wacananya akan maju di Pilpres tahun 2024. Saya kira tim-tim ataupun relawan yang lain ataupun DPC di kabupaten ataupun kota ataupun provinsi di sana itu kemarin sempat disinggung oleh masyarakat baik di media ataupun di luar media bahwa AHY itu akan maju di Pilpres tahun 2024. Akan tetapi faktanya sampai sekarang bahwa yang positif maju di pemilu tahun 2024 untuk capresnya. Kalau untuk cawapres saya kira belum nampak ya siapa saja yang akan maju di cawapres. Tapi untuk capres yang sudah keliling di wilayah Nusantara mulai dari Sabang sampai Merauke ini, yang mulai mencari simpatisan daripada masyarakat di seluruh Indonesia, itu yang sudah mulai bergerak baik dari pembentukan tim relawan di tingkat provinsi, kabupaten, kota sampai di tingkat-tingkat desa. Itu sudah ada yang namanya Pak Prabowo, terus Mas Anies, dan juga ada yang diusung oleh parpol-parpol besar juga seperti itu. Di sana ada Pak Ganjar yang diusung oleh PDI. Jadi kembali lagi ke topik awal bahwa AHY ini meminta kepada Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden keterkaitan dengan menteri yang telah mendaftarkan dirinya sebagai calon lembaga legislatif. Memang di tahapan-tahapan pemilu 2024 saat ini merupakan pengajuan bakal calon legislatif mulai dari tingkat kabupaten, di tingkat provinsi sampai di tingkat pusat. Nah, cuman mekanismenya kalau untuk calon legislatif di tingkat kabupaten itu yang mengajukan adalah ketum kabupaten. Entah itu namanya DBC ataupun DPW lah. Untuk calon anggota DPR di tingkat provinsi, maka yang mengajukan ketum partai di tingkat provinsi. Begitu juga dengan pusat. Nah, di sini diketahui oleh AHY itu ada sekitar 5 kementerian yang mana dia itu sudah melakukan pendaftaran berkaitan dengan caleg legislatif di pemilu tahun 2024. Sehingga kalau kita baca ya di peraturan KPU yang berkaitan dengan syarat administrasi terkait dengan lembaga legislatif yang harus dipenuhi, dan juga mungkin ada beberapa peraturan yang ditetapkan oleh Presiden, entah itu PP ataupun Perpres ataupun yang lain. Ketika hal ini dipadukan, saya kira sangat rancu ya, mungkin saja tidak bertentangan dengan peraturan KPU, akan tetapi bisa jadi bertentangan ataupun berseberangan dengan peraturan presiden ataupun peraturan-peraturan yang lain. Memang bisa dikatakan kurang pas, kurang sesuai apabila di sana itu statusnya masih sebagai kementerian, tapi di sana sudah positif dan pasti maju sebagai caleg di pemilu tahun 2024. Nah, memang benar apa yang disampaikan oleh AHY itu agar di sana itu fokus terhadap
Gabungan dia mencalonkan diri sebagai calon lembaga legislatif, entah itu di tingkat kabupaten, provinsi, ataupun di tingkat, pusat, maka yang bersangkutan itu seharusnya memang tidak memiliki profesi yang lain yang mengikat, tentunya dengan kepemerintahan ataupun dengan kenegaraan, sehingga dia itu harus melepas masa jabatan yang berkaitan dengan kepemerintahan ataupun, kenegaraan. Sehingga di sana misalkan dia statusnya sebagai menteri, sebagai bupati, apalagi sebagai anggota KPU ataupun Bawaslu, ketika ingin maju sebagai anggota legislatif, maka dia harus mengajukan pengunduran diri dari jabatan yang dimiliki pada saat itu. Seperti itu. Kalau untuk KPU dan Bawaslu saya kira karena sudah berseberangan, bersebelahan, berbenturan dengan aturan yang sudah ditetapkan sehingga memang saya banyak baca di beberapa media itu banyak anggota KPU, anggota Bawaslu yang maju di caleg legislatif di pemilu tahun 2024, mereka itu langsung mengajukan pengunduran diri dari masa jabatan walaupun masa jabatannya belum berakhir seperti itu. Nah, untuk kementerian ini kan menjadi aneh sebenarnya apabila dia statusnya sebagai menteri, akhir kemudian dia mendaftarkan diri sebagai calon lembaga legislatif di pemilu tahun 2024, akan tetapi dia tidak mengajukan pengunduran diri dari masa jabatannya sebagai menteri seperti itu. Kalau untuk wali kota, bupati ataupun gubernur saya kira ya wajib mengajukan pengunduran diri dari masa jabatan itu karena memang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lain yang sudah ditetapkan dan dilegalitaskan oleh pemerintah seperti itu. Sehingga saya ini ya mendorong penuh apa yang disampaikan oleh AHY yang merupakan argumentasi ataupun pendapat beliau ataupun pernyataan beliau kepada Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden terkait dengan seharusnya menteri-menteri yang sudah melaksanakan ataupun menyatakan dirinya ataupun mendaftarkan dirinya sebagai calon lembaga legislatif di pemilu tahun 2024, mereka itu ya seharusnya memang di-reshuffle saja, diganti saja dengan menteri-menteri yang lain yang di sana tidak akan mencalonkan dirinya sebagai calon lembaga legislatif di pemilu tahun 2024 seperti itu. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mohon dukungannya dan bantuannya terhadap channel kami di media politik agar channel yang kami rintis, yang kami bangun ini semakin maju dan semakin berkembang. Sekian, terima kasih.